Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita kristalisasi masih di kitab Ezra Nehemia. Kali ini kita masuk sudah kepada tokoh yang ketiga ya, Nehemia. Kita tahu bahwa orang-orang yang pulang dari Babel ke Yerusalem itu ada 3 rombongan. Yang pertama Zerubabel dengan 50.000 orang. Itu tugasnya membangun bait suci. Kemudian Ezra 78 tahun kemudian itu hanya ya kurang lebih 6.000 orang ya, udah dengan perempuan dengan anak-anak. Itu tugasnya Ezra ini adalah mengadakan penyelidikan, penelitian tentang umat Tuhan berdasarkan hukum Taurat dan juga tentunya hukum raja, karena pada waktu itu tetap Israel itu di bawah kekuasaan Raja Persia ya, Media Persia, kerajaan Media Persia. Kemudian kurang lebih 12 atau 13 tahun kemudian Nehemia, rombongan ketiga. Ini sangat sedikit sekali, bahkan tidak disebut daftar orang yang pulang, karena Nehemia itu diutus langsung oleh Raja Artasasta untuk membangun tembok ya. Dan dia disertai oleh panglima perang, disertai oleh orang-orang berkuda dari kerajaan. Dia dapat juga surat-surat untuk bupati-bupati seberang Sungai Efrat ya, yang terkait dengan Yehuda itu. Dia meminta ya kebutuhan-kebutuhannya tercukupi semuanya itu ya. Hanya dalam 52 hari Nehemia sudah bisa membangun atau menyelesaikan tugas membangun tembok. Kita akan membahas mengenai Nehemia ini secara garis besar dulu, khususnya leadershipnya, tapi tidak harus terlalu masuk terlalu dalam. Jadi ada 3 hal yang harus kita lihat dari Nehemia ini. Yang pertama, hatinya atau bebannya atau cintanya kepada Yerusalem, kota ya, yang kita melihat di sini. Tentu Yerusalem itu simbol daripada gereja. Di sini dikatakan pasal 1 Nehemia itu bertanya ya, aku menanyakan mereka tentang ada Hanani itu saudaranya yang datang dari Yerusalem ke Babel ya, ke tempat dia Puri Susan ya. Itu dia menanyakan bagaimana tentang Yerusalem itu dan orang-orang yang terhindar dari penawanan. Nah, dijawablah katanya bahwa orang-orang di sana tinggal dalam kesukaran besar, dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Dari sini kita ngelihat hati Nehemia. Dia itu ketika mendengar ini, dia duduk menangis berkabung ya. Selama beberapa hari dia berpuasa ya, berdoa kehadirat Tuhan, dan dia menaikkan permohonan yang luar biasa. Dia mengaku dosa dulu ya, semua dosa daripada nenek moyangnya, juga dosa dia sendiri ya. Ya, kami tidak memegang tidak memegang perjanjian, semuanya itu ya. Dan dia minta juga, tolonglah biar aku berhasil mendapat belas kasihan dari orang ini. Tentu yang dimaksud di sini adalah raja ini, Raja Artasasta. Dia waktu itu juru minuman, seorang kepercayaan ya, juru minuman, karena sebelum raja minum itu dia harus minum dulu. Kalau ada racun ya dia yang mati gitu ya. Jadi ini hati Nehemia luar biasa ya. Dia punya hati, punya beban, punya cinta kepada Yerusalem. Tentu ini kasih karunia ya. Ini Nehemia seorang yang dipanggil. Dan ini sudah lihat, kalau dalam kekristenan belum tentu ya orang yang dipanggil itu ada beban untuk gereja, memikirkan bagaimana nasib gereja ya. Apakah gereja ini sedang dibangun atau sedang dicabik-cabik oleh serigala? Enggak banyak orang berpikir begitu. Banyak kan orang dipanggil ya, lahir baru, udah yang penting khotbahnya mengenai kemakmuran, kesehatan, kebahagiaan apa semuanya lah ya. Yang penting itu jadi urusannya, dia nggak ada berpikir kepada bagaimana ini gereja, bagaimana kerajaan surga ditegakkan di muka bumi, bagaimana, nggak pikir-pikir begitu ya. Dia mikir yang penting saya udah aman aja lah ya, ikut ibadah, ikut ritual ya, datang ke gedung denominasi minggu sekali, ikutin apa yang diatur di situ, suruh bayar ini bayar itu apa semua gitu. Jadi nggak banyak orang yang berpikir. Banyak orang berpikir bagaimana saya cuma masuk surga aja lah, gimana lah ya, pokoknya
Gereja itu ya urusan sana lah, para pendeta lah yang mikir-mikir itu. Ya enggak begitu. Ya ini Nehemia ini orang biasa, dia bukan imam, bukan suku Lewi, ya. Dia orang yang salah satu orang yang dibuang aja begitu ya, dan kebetulan dia menjadi juru minuman raja, ya. Jadi Nehemia bukan kalau istilahnya suku Lewi orang Israel yang apa urusan-urusan dengan baik suci gitu dia melayani, enggak. Dia orang biasa, bekerja sebagai juru minuman, ya. Tapi dia punya hati, punya berpikir dia bagaimana ini Yerusalem ini, ya. Dia menangis, berdoa, dia mohon itu. Memang ini dipilih nih kalau dalam Yerusalem ini orang-orang yang nggak hanya dipanggil tapi dipilih. Nah, orang-orang pilihan Tuhan itu tentu diberi, karena orang pilihan Tuhan ada pengurapan khusus di dalam batinnya yang mengajari dia segala sesuatu, ya, sesuai 1 Yohanes itu, dan itu dia membuat dia diajarin oleh Roh Kudus sendiri mengenai gereja, bahwa gereja ini sekarang kondisinya ini mengenaskan juga ini, karena serigala-serigala ganas ini mencabik-cabik gereja, makin pecah. Gereja nggak tambah pecah, ya. Denominasi nggak pernah tambah berkurang, selalu tambah. Sekarang ini kurang lebih sudah ada yang berani mengatakan 40.000 pecahan gereja itu, ya. Itu bukan perkembangan gereja normal begitu, enggak, pecah, ya. Dicabik-cabik, dan menurut Kisah Para Rasul 20 itu karena serigala ganas, ya. Nah, jadi ini Nehemia punya hati, punya beban, ya. Dia punya apa? Bahkan dia menaikkan doa. Dia nggak hanya begitu aja sedih merenung itu, enggak, dia bertindak. Dia mau datang makanya dia bilang doanya itu minta belas kasihan Tuhan untuk aku bisa menghadapi ini raja ini, ya. Kemudian karena Tuhan menyertainya, tentu dia berhasil. Dia diutus oleh Raja Artaxerxes, bahkan disertai dengan panglima-panglima perang, surat-surat dari raja untuk bupati-bupati supaya mendukung pembangunan tembok itu. Kemudian Nehemia memang punya leadership, kepemimpinan. Salah satu cirinya orang yang punya kepemimpinan itu dia bisa menggerakkan orang untuk bekerja sesuai dengan kehendak rencananya, tujuannya. Karena Tuhanlah yang taruh rencananya. Ini kalau saya lihat di pasal 2 ini, rencana yang kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Tuhan dalam hatiku. Ada rencana dalam hati Nehemia, dan dia seorang pemimpin yang baik, ya, itu dia bisa memotivasi, ya. Perhatikan itu ayat yang ke-17, berkata lagi kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Mari kita. Jadi Nehemia membagikan beban hatinya, membagikan rencana yang Tuhan taruh dalam hatinya kepada semua orang umat Tuhan, buangan orang situ yang di Yerusalem itu. Mereka langsung bergerak. Ada dari sini ke sini bangun tembok ini daftarnya di para peserta dalam pembangunan pasal 3. Detail itu. Makanya dalam 52 hari selesai, ya. Nanti kita lihatlah tantangan-tantangan yang dihadapi Nehemia sebagai pemimpin, ya. Ini akan outline-nya dulu lah, ya. Kalau belajar sesuatu, kalau saya itu outline-nya dulu. Nanti baru detail-detailnya kita lihat. Nah, coba dulu langsung kita aplikasikan aja lah, ya, ini. Terutama mengenai leadership ini, ya. Nehemia ini menggerakkan, ya, seluruh anggota. Ya, namanya juga kalau misalnya ini tubuh, kalau gereja itu kan tubuh, ya. Tubuh itu tidak boleh ada yang nganggur. Mana ada kalau tubuh itu ada yang nganggur, nggak bisa digerakkan, itu tanda ada penyakit di situ. Ada kan orang lihat tangannya nggak bergerak gitu kan, tangan sebelah kiri misalnya. Ini kan aneh, ya, ada penyakit, ada sarafnya atau apanya, saya nggak tahu lah itu. Pokoknya lumpuh sebelah begitu, lumpuh tangannya doang, ya, lumpuh. Itu nggak boleh. Tubuh Kristus itu harus semuanya ada bagiannya, ada tugasnya, ada fungsinya. Nah, para pemimpin itu kalau dalam Kisah Rasul, ini kita bicara pemimpin diterapkan ke dalam konteks perjanjian baru, ya. Pemimpin konteks perjanjian baru. Kalau konteks perjanjian lama, inilah dia mengenai Nehemia kita lihat sepintas dulu aja, bahwa Nehemia seorang pemimpin yang bisa menggerakkan seluruh anggota untuk bekerja masing-masing. Bangun tembok ada bagian-bagiannya. Kalau di sini tugas daripada rasul, nabi, penyelenggaraan, pengajar itu para pemimpin dalam gereja, Efesus pasal 4 itu tugasnya hanya memperlengkapi atau
umat Tuhan itu atau tubuh Kristus diperlengkapi supaya pada gilirannya tubuh itu sendiri atau umat Tuhan itu sendiri atau seluruh anggota tubuh itu melakukan pekerjaan pembangunan tubuh Kristus. Jadi para pemimpin ini enggak menarik murid kepada dirinya dan bangun kerajaan sendiri. Dia bicara di mimbar, dia bilang kami suku Lewi, kalian nonton aja di situ, dengar aja firman Tuhan, datang aja tiap hari Minggu, bayar aja perpuluhanmu, apa cuma kau nganggur di situ, ini urusan kami. Itulah gereja jatuh itu, Nikolaus ajarannya. Dibelahlah gereja itu. Ya, yang sebagian disebut kaum awam, kalau Katolik itu di sini imam. Kami ini imam, ini urusan kami lah. Alkitab pun nggak usah dibikin pakai bahasa Latin, nggak perlu dibaca. Kalian ikutin aja aturan ritual-ritual liturgi, kredo-kredo apa semuanya ikutin aja. Ya, kami di sini urusannya. Tapi jangan lupa duitnya gitu loh. Ya, kami mau makan apa gitu kan. Ada yang lebih kasih kalau ini ya. Kalau dalam Protestan pendeta, kami ini pendeta, udah kaum Lewi. Ya, mimbar ini milik kami. Situ datang aja lah, pulang pergi nonton bioskop lah ya, saling memandang apa belakang ini. Nggak ada fellowship di situ. Pokoknya datang aja dengar, berdiri duduk, angkat tangan. Nah ini sudah ada, kami udah siapkan di sini pemuji, kami sudah singer, kami sudah siapkan apa semuanya. Ya kalian datang aja. Kami juga sudah siapkan khotbah. Ada yang khotbahnya udah juga ya, ujung-ujungnya duit ya. Itu Nikolaus membelah gereja, keimaman gereja rusak gara-gara ajaran itu. Itu ajaran yang Tuhan benci itu dalam kisah dalam Wahyu pasal 3 itu Tuhan sangat benci itu. Ajaran Nikolaus ya. Niko itu artinya menaklukkan, Laos itu lagi kaum awam. Jadi menaklukkan kaum awam. Jadi sehingga kaum awam nurut aja, lu duduk diri, begini begana begitu. Pokoknya situ. Nanti masuk surga kok katanya. Itu dijanjiinnya. Ya. Itu dia nggak bangun gereja, mana mungkin dia mikir gereja. Ini bukan gereja, ini denominasi ini, tergantung alirannya apa ya. Ada banyak juga yang di sini duitnya banyak, yang di sana jemaat ya ada yang kayaknya, yang miskinnya nggak diperhatikan ya. Kalau dalam gereja mula-mula itu uang dikumpulin itu dibagi-bagi kepada yang kekurangan, janda-janda, orang-orang miskin apa semua. Jadi pemimpin, rasul, nabi, pengajar dalam gereja yang sebenarnya Tuhan kehendaki itu hanya memperlengkapi. Tidak boleh menarik murid-murid, apalagi narik duitnya. Paulus, Petrus, Yohanes tak pernah ngajarin perpuluhan lah, buah sulung lah, janji iman lah. Mereka juga nggak pernah bangun gedung dan sebagainya. Ya, itu yang dibuat oleh para pemimpin denominasi tidak pernah dibuat oleh Paulus, Petrus dan Rasul Yohanes ya. Jadi supaya tahu itu ya. Paulus itu kalau ngumpulin uang juga dia lihat gereja di Yerusalem kekurangan duit, ambil dari sini bangsa-bangsa lain. Kasih ke sini. Ya, Ananias Safira. Petrus juga waktu dia semua orang datang ngasih apa? Ada yang ngasih ladangnya apa semuanya. Udahlah, angkat tujuh diaken atau apa orang kudus lah ya, orang yang penuh roh. Tolong untuk bagi-bagi ini biar kami ini fokus pada doa dan firman. Ya, memang orang yang melayani ya tentu berhak, kayak Paulus bilang, jangan kau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Ya, artinya orang yang bekerja berhak untuk makan. Ya, orang yang melayani, kalau aku menaburkan benih rohani ya nggak berlebihan juga kalau aku menerima berkat jasmani. Tapi nggak ada sistem yang denominasi bikin tuh sistem gaji lah. Semua kumpul uang ke dia. Oh, dia yang ngatur, dia yang bahkan ada yang kaya sekali, pendeta hedon kalau orang kaya sekali dia. Karena dia punya ajaran Tuhan memberikan kita anak raja, Tuhan berikan kita kemakmuran, kesehatan, kekayaan apa. Iya, dia yang kaya, yang lainnya. Aduh, ini memang benar-benar sesat betul itu, ya. Nah, kepemimpinan itu adalah hanya memperlengkapi dan pada gilirannya anggota-anggota tubuh itu dialah yang membangun tubuh Kristus. Dulu kita baca aja kali ya ini ayatnya ini, karena sudah dirusak keimaman orang percaya. Semua orang percaya itu imam ya, imam menurut aturan Melkisedek. Saya udah banyak kali bicara itu. Nggak ada dia orang di mimbar kami suku Lewi yang ini dari mana? Bukan Israel, bukan
bukan keimaman Harun juga gereja itu. Itu namanya nipu-nipu itu ya. Enggak, gereja itu adalah keimaman menurut aturan Melkisedek, semuanya imam-imam. Ya, coba dulu kita baca nih Efesus ini supaya kita tahu bahwa yang harus membangun tubuh Kristus itu adalah jemaat. Pemimpin cuma memperlengkapi ya. Jangan pemimpin narik muridnya. Memang itu serigala ganas, kisah pasal 20 itu. Serigala ganas lah itu yang bikin para pemimpin narik murid kepada dirinya, membuat murid-murid jadi nganggur istilahnya, enggak berfungsi sebagai imam, enggak peduli sama gereja. Ya yang penting lo ikut aja sinilah, datang sini apa, nurut aja ya, kami ini biji mata Tuhan, ada yang bilang begitu lagi. Aduh, nanti itu ya orang yang begitu akan berurusan dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu sangat ya, artinya gereja itu adalah dirinya. Waktu Saulus dulu menganiaya gereja, Yesus nggak bilang kenapa kau menganiaya gereja, enggak. Dia bilang kenapa engkau menganiaya aku. Karena gereja dengan aku nggak bisa dipisah. Ya kayak kepala dengan tubuh nggak bisa dipisah. Jadi kita lihat Efesus ini ya. Bahwa jemaatlah yang harus membangun tubuh. Ya, pemimpin hanya memperlengkapi. Coba perhatikan pasal 4 ini ya. Ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik berita Injil maupun gembala-gembala, pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi orang-orang kudus itulah yang akan melakukan pekerjaan pelayanan untuk pembangunan tubuh Kristus. Tapi orang-orang kudus itu perlu diperlengkapi. Siapa yang memperlengkapinya? Itulah dia para pemimpin, rasul nabi, penginjil, gembala, pengajar. Hanya memperlengkapi. Penginjil tugas utamanya itu bukan menginjil, tapi dia memperlengkapi orang kudus supaya orang kudus menginjil. Itu ya. Pengajar tugasnya yang utama bukan ngajar, mengajari orang-orang yang bisa dipercaya supaya orang-orang ini juga nanti gilirannya mengajar begitu. Harus bersifat memperlengkapi, kira-kira begitulah ya. Yang penting intinya jangan narik kayak para pemimpin denominasi, jangan narik murid gitu loh. Apalagi narik uangnya, dosanya gede itu karena ngerusak gereja. Jangan pikir itu kalau Yohanes 10 itu Pak Yesus bilang itu pencuri dan perampok ya, saya lagi nulis itu soal itu. Oke, sekarang kita masuk ke kepemimpinan gereja dengan membandingkanlah dulu ya. Ada dua perempuan. Kita akan fokus ke pimpinannya dulu. Kita identifikasi dulu ya sebentar perempuan ini ya, yang di Wahyu 12 ini ya. Yang di Wahyu 12 ini. Ada dua perempuan hanya dua perempuan yang muncul di kitab Wahyu. Itu perempuan jelas simbol daripada gereja, kan dari kitab Kejadian pun juga Adam itu simbol daripada Kristus Yesus. Hawa itu simbol daripada gereja. Itu udah pasti itu. Dari seluruh Alkitab itu, Kejadian, Wahyu itu kalau ada perempuan itu merupakan simbol daripada gereja ya. Misalnya Daud, Abigail itu gereja dalam beberapa aspek tertentu ya. Abigail itu istri Daud itu gereja dalam arti berperang ya. Kalau Yusuf istrinya siapa tuh? Anak Imam Potifar. Atau siapa tuh namanya? Asnat ya. Nah itu artinya gereja berasal dari dunia, karena Mesir itu simbol dari dunia ya. Dia dipanggil ya. Kira-kira begitulah ya. Aspek-aspek tertentu disimbolkan oleh perempuan-perempuan tertentu di dalam Alkitab. Nah di perempuan pasal 12, Wahyu pasal 12 itu perempuan kepemimpinannya nih, lihat perhatikan ini ya. Maka tampaklah suatu tanda tuh simbol ya di langit. Ini perempuan ini nggak kelihatan nih karena ini di alam roh, alam yang lebih tinggi. Seorang perempuan berselubungkan matahari. Dia nggak lagi bulan dalam arti simbol-simbol. Dia sudah hidup dalam realita. I am the reality. Akulah. Dia hidup dalam Kristus. Kristus dalam rohnya, Kristus dalam batinnya sudah menjadi gaya hidup dia yang memimpin dia. Ya, dia berselubung matahari. Dan bulan itu yang simbol-simbol itu kan bulan itu pantulan-pantulan itu udah di bawah kakinya, sudah ditaklukkan. Nah ini perhatikan, sebuah mahkota dari 12 bintang. Bintang dalam Alkitab di sini Son of God, putra-putra Elohim. 12 itu dalam Alkitab angka pemerintahan, angka kepemimpinan. Jadi ada 12 mahkota itu di atas kepalanya. Artinya perempuan ini dipimpin oleh tim kepemimpinan ilahi.
Bandingkan nanti dengan Wahyu pasal 12, pasal 17, itu perempuan dipimpin oleh, kalau ini kan Babel, kalau ini perempuan ini Babel, perhatikan dulu di sini ya. Ada perempuan pelacur ya, dia duduk di atas seekor binatang, binatang itu sistem pemerintahan manusia, hierarki, sistem pemerintahan manusia yang mendukung gereja. Dan perempuan ini dikatakan, ayat 18, pasal 17, dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar. Kota besar itu apa? Pasal 18 ayat 2 dikatakan sudah rubuh Babel, kota besar. Jadi perempuan itu adalah Babel. Sama ya, kalau A sama dengan B, B sama dengan C, berarti A sama dengan C. Perempuan adalah sama dengan kota besar. Kota besar sama dengan Babel. Berarti perempuan adalah Babel, kan begitu ya? Ini sederhana nih, anak SD tahu itu dari kesimpulan seperti itu ya. Kadang ada orang bilang perempuan ini katanya kota Amerika, Babel atau Babel Amerika, ngawur amat. Ya, jadi perempuan ini Babel. Babel itu siapa? Babel, kenapa Babel itu disebut dalam kitab Wahyu, disebut dalam simbol? Babel itu ada dua. Ada Babel yang sejarahnya memang ada di dalam Kejadian pasal yang ke-11, itu sejarah ya, Babel yang dibangun oleh Nimrod. Saudara lihat di sini ya, pasal 10 itu ada di situ seorang Nimrod itu keturunan Ham ya. Ini ada keturunan habis Ham, Kus, baru Nimrod. Ini cucunya. Dialah mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ya, ini saya udah bilang yang berkuasa ini adalah memberontak kepada Tuhan. Dan dia membangun kerajaannya. Kerajaannya terdiri dari Babel. Ini dia kerajaannya, ayat yang ke-10. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, tapi terus dia bergerak ke Asur sebagainya ya. Jadi Babel, perempuan Babel itu adalah perempuan yang dipimpin oleh satu orang, Nimrod. Ya, terus kalau denominasi ya memang ada senior pastornya, itulah dia Nimrodnya itu. Ya, dialah jagoannya itu. Ya, kalau seorang masuk dalam satu gedung denominasi, tunggu dulu, kau akan disambut nanti. Ya, sebentar kau akan ketemu siapa di situ orang berkuasanya, Nimrodnya. Ya, itu perempuan Babel, itu gereja Babel, itu jelas itu satu. Ya. Sebab kalau nanti masalahnya kalau banyak susah. Kami juga pernah coba bangun, ayo kita bangun tim kepenatuan. Nggak bisa. Satu orang, dua kepala, dua pendapat ya. Dan dua kan datang duit, datang kemuliaan manusia, datang jabatan. Gimana bisa dua orang? Mana ada dalam satu kotak organisasi ada dua di situ masuk. Kami pernah juga bikin struktur itu, lucu juga. Di sini kan ada di sini dua orang yang dekat. Dia masuk di sini, kami di sini di bawahnya. Jadi dalam kepenatuan ada dua kotak begini, ribut lah. Nggak bisa. Satu kotak, satu orang. Ya, Nimrod mesti satu. Itu makanya dalam denominasi nggak bisa ada dua orang di satu kotak. Nggak ada itu. Saya belum pernah lihat. Tunjukin sama saya. Ada dalam struktur organisasi ada dua orang dalam satu kotak. Ya bisa disebut tim, tapi tetap ada seniornya. Nggak mungkin lah kalau tidak ada itunya. Ribut nanti dia. Tapi kalau yang perempuan Wahyu ini, yang Wahyu 12 itu tim. Kenapa dia bisa? Karena tim ini Son of God itu dipimpin oleh Roh. Jadi satu yang ngatur sebenarnya. Roh Kudus yang ngatur itu satu. Ya. Makanya dia bisa 12 ini. Tapi kalau ini Nimrod, memang pada dasarnya Nimrod itu membangun kerajaan Babel bukan untuk apa-apa kecuali dia untuk cari nama. Mari kita coba lihat dulu ya di sini. Ini saya waktunya terlalu panjang kalau nanti saya terlalu dalam menguraikannya ya. Udah banyak saya bikin di tulisan-tulisan. Pendeknya Nimrod itu seorang yang mau bangun kerajaannya demi namanya sendiri. Mari kita cari nama ya untuk kemuliaannya sendiri itu. Jadi nggak mungkin ada banyak di situ. Ya ada orang-orang yang senang di bawah Nimrod karena dia juga dapat uang, dapat jabatan, dapat kemuliaan juga. Ya betah juga dia jadi orang kedua lah, orang ketiga, orang keempat, apapun dia. Pokoknya di bawah itulah. Tapi Nimrod satu. Gereja Babel satu pemimpinnya, yaitu Nimrod. Itu sudah lihat ya. Dan kepemimpinan Nimrod ini tidak sama seperti kepemimpinan Nehemia. Ya tentu dia belajar juga Nehemia semuanya. Tapi masalahnya pokoknya Alkitab sudah menubuatkan. Kepemimpinan Nimrod menghasilkan penghakiman. Ini lihatnya pasal 17 ini. Jadi saya nggak usah terlalu banyak bicara lah tentang kepemimpinan detail-detailnya. Pendeknya kepemimpinan Nimrod ini perhatikan dulu nih pasal Wahyu pasal 17 ke 18 ini. Ya.
Ayat 2, inilah hasil kepemimpinan Nimrod. Sudah rubuh Babel, kota besar itu. Rubuh. Jadi denominasi ini, gereja Babel ini tinggal tunggu waktu aja rubuh. Kepemimpinan Nimrod menghasilkan penghakiman. Ini juga makanya soalnya perempuan ini pelacur besarnya duduk di atas di padang gurun. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun. Jadi padang gurun itu simbol daripada disiplin dan penghakiman. Jadi kepemimpinan Nimrod atau gereja Babel tinggal tunggu waktu, penghakiman datang. Tapi kalau perempuan yang di pasal 12 Wahyu itu, dia menghasilkan sons of God, putra-putra Elohim. Perhatikan itu. Melahirkan ya, perempuan ini melahirkan di sini dibilang ya. Ayat 5. Maka ia atau perempuan itu, perempuan Wahyu pasal 12 ya, melahirkan seorang anak laki-laki. Ini bukan Yesus ya. Karena perempuan itu gereja. Jadi ini di sini anak laki-laki artinya para pemenangnya. Dalam setiap zaman itu ada para pemenang yang lahir dari perempuan Wahyu pasal 12. Bukan lahir dari perempuan pelacur di sana Babel. Enggak, itu enggak ada para pemenangnya. Kecuali dia keluar. Pasal 18 ayat 4. Hai umatku, keluar daripadanya. Nah, orang yang itu. Jadi ingat ya, itu pokoknya gereja di Wahyu pasal 17 itu perempuan Babel itu cuma melahirkan satu. Penghakiman. Sementara yang Wahyu pasal 12 ini dia melahirkan putra-putra Elohim yang akan memerintah. Roma 18 itu. Seluruh makhluk menantikan saat putra-putra Elohim dimanifestasikan. Apa tujuannya dimanifestasikan? Ditampilkan kepada makhluk ciptaan. Tujuannya adalah untuk membebaskan makhluk ciptaan dari perbudakan kebinasaan. Waduh, luar biasa kalau saya mengingat ini ya. Pengharapan kita itu luar biasa Bapak Saudara. Bersabarlah sekarang ini. Kalau ada sedikit penderitaan, tantangan, atau dianggap sesat, atau dikucilkan, atau biarin aja lah. Itu penderitaan ringan. Paulus bilang penderitaan ringan yang sekarang ini kualami itu mengerjakan bagiku kemuliaan. Di Roma pasal 8 itu, disitulah kemuliaan. Ya, jadi kalau saudara yang dihormati, ya, referen yang terhormat dalamnya kekristenan atau apa tuh, Alkitab bilang kau nggak akan memerintah bersama dengan Kristus, karena di situ katakan kalau kita mendapat kasih karunia kita akan menderita bersama dengan Dia. Yesus itu ya dikucilkan oleh ahli Taurat, bahkan dibunuh ya. Jadi kalau kita ini ingat kita sedang mengikuti pemimpin yang dikucilkan oleh dunia keagamaan di zamannya. Jadi kalau saudara termasuk yang dihormati, disanjung, dimuliakan, dianggap pendeta besar dan dipakai Tuhan luar biasa Pak ya, itulah berkat untukmu di dunia ini. Tapi jangan berharap lagi nanti ketika Tuhan Yesus datang mendapat kemuliaan. Nah, engkau sudah mendapatkannya itu. Kayak orang Farisi Taurat, sudah kata Yesus, dia sudah dapat keupahnya di situ. Nggak akan ada lagi ya. Puji Tuhan lah. Simpulannya apa ini? Kepemimpinan Nehemia. Ini luar biasa ini ya, kepemimpinan Nehemia. Secara garis besar pokoknya Nehemia kepemimpinannya menghasilkan pembangunan tembok, membangun dia kota Yerusalem ya. Walaupun temboknya aja dibangun ya, tapi kan itu sama aja membangun juga kan. Nah, kalau kepimpinan ini saya ada bikin dokumen organisme ini, saya udah nulis nih. Kalau sudah mau minta bisa ini saya kirim soft copy-nya banyak itunya. Emailnya aja ya nanti kita kirim. Ini mengenai kalau kepemimpinan perempuan Wahyu pasal 12 itu melahirkan putra-putra Elohim ya, yang akan membebaskan seluruh ciptaan dari perbudakan kebinasaan. Wah, ini luar biasa. Oke, haleluya. Amin.